Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio. Selalu dimotis, selalu dalam motis, selalu dimotis. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya di motis, motivasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, bahagia, sukses selalu untuk kita semua. Sahabat Bahagia, kali ini saya akan sharing tentang pentingnya komunikasi. Jadi komunikasi itu penting dalam hal apapun, mulai dari berbisnis, mulai dengan rekan, mulai dengan organisasi, mulai dengan kelompok. Itu penting cara komunikasi. Namun apa di lapangan banyak yang mengabaikan. Bilangnya saya sudah bisa berbicara. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud komunikasi itu adalah apa yang akan kita bicarakan dan arahnya. Kedua, dalam kondisi apa kita mau bicara itu, gelombang kita di otak. Yang ketiga adalah teknis bicaranya. Ini penting, yang banyak orang di luar sana meremehkan tentang ilmu komunikasi. Di sini saya akan membahas terutama untuk yang mempunyai bisnis, jasa atau pelayanan. Mungkin di luar sana yang melihat video ini termasuk pelaku-pelaku bisnis di bidang kesehatan, yaitu dokter atau nakes yang lain. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang menyampaikan pikiran kita, perasaan kita, dan gerak-gerik kita pada lawan bicara kita. Jadi yang penting sebelum kita berkomunikasi, kita ambil hatinya orang yang kita ajak komunikasi. Dengan cara apa? Yaitu first impression, yaitu kita ini seperti apa performanya. Kenal awal melihat kita, orang lain yang kita ajak bicara itu harus sudah mulai jatuh cinta, sudah ada mulai respect. Disitulah awal dari kita komunikasi. Kalau kita awal mau komunikasi, ternyata orang yang kita ajak bicara penampilannya nggak bagus, mukanya kusam, nggak senyum, nggak sopan, itu kita sudah ilfeel. Jadi otomatis di situ awal dari permasalahan komunikasi atau miskomunikasi. Yang kedua, kita bicara komunikasi harus tahu di gelombang apa otak kita, yaitu di gelombang alfa. Gelombang alfa itu yang seperti apa? Gelombang alfa itu adalah gelombang yang rileks, santai, tanpa beban. Meskipun di luar sana kita ada beban, beban kita taruh dulu agar kita tenang dan bisa menghargai orang yang kita ajak komunikasi. Yang ketiga adalah teknis komunikasi. Teknik komunikasi tadi sudah saya sebutkan pertama kali, yaitu bagaimana kita penampilannya di depan orang yang kita ajak bicara. Kedua, connectedness. Apa itu connectedness? Connectedness itu adalah kita dan lawan bicara kita sudah connect. Dengan cara apa? Kita biarkan mereka untuk bicara, jangan dipotong bicaranya. Habis itu kita memberikan pertanyaan, ternyata di situ nyambung sekali. Kalau sudah mulai nyambung, barulah pada waktu kita nyambung bicara, gunakan mulai tekniknya eye contact. Lihat itu kontak matanya lawan bicara. Kedua, gunakan gestur kita. Jangan bicara itu komunikasi selamat siang, bisa ada di batu. Bukan begitu. Jadi gestur kita pakai sesuai dengan apa yang kita bicarakan, body language kita. Dan yang terakhir, teknik komunikasi itu adalah menguasai produk atau produk mastery. Kita percuma tidak menguasai produk kita. Kita tidak akan bisa apa yang akan kita bicarakan, atau pertanyaan dari lawan bicara kita akan sulit kita jawab kalau kita tidak bisa menguasai materi. Ingat, saya simpulkan, komunikasi itu adalah penting. Bagaimana cara berkomunikasi? Mulai dari kesan pertamanya kita harus is okay. Kedua, harus nyambung dulu. Ketiga, hubungan kontak mata. Keempat, cara menyampaikan komunikasi dengan body language, dengan ekspresi kita. Yang ketiga, terakhir adalah menguasai produk yang akan kita jelaskan kepada lawan bicara kita.
Nanti kalau selengkapnya boleh konsultasi dengan saya, karena saya akan selalu terbuka untuk sharing tentang ilmu-ilmu komunikasi agar sahabat bahagia bisa mencapai kesuksesan dalam bicara dan komunikasinya dengan bisnis atau lawan bicara Anda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.